Bertemu lagi dengan saya Pramudia yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Cerita horor kita kali ini adalah cerita nyata yang sangat menegangkan. Cerita dari Kota Raja atau sekarang dikenal dengan Banda Aceh. Tentang pengalaman Letnan J.P. Shoemaker, seorang perwira Belanda yang bertugas di Aceh selama masa kolonial. Dalam ceritanya, Shoemaker mengaku melihat sosok hantu saat berjaga di sebuah benteng terpencil yang dikelilingi hutan lebat. Letnan Shoemaker mengisahkan tentang bentengnya tempat ia berjaga kepada Letnan H. Aars. Kemudian oleh Aars ditulis ke dalam buku berjudul Cerita-cerita dari Negeri Aceh atau Cerita-cerita dari Negeri Aceh, terbitan tahun 1991. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukunganmu untuk putra bangsa. Tetaplah bersama saya dan rasakan kengeriannya. Di tengah hutan lebat Aceh, pada masa perang kolonial, suasana terasa mencekam. Letnan J.P. Shoemaker, seorang perwira Belanda, ditempatkan di benteng kecil yang terpencil. Benteng itu tersembunyi di balik pepohonan rimbun dan hanya bisa dicapai lewat jalan setapak. Jauh dari desa atau markas besar, tempat itu menjadi saksi ketegangan, amarah, dan kesedihan. Perang berkecamuk hebat di Aceh, dan para prajurit Belanda mulai mendengar rumor aneh. Penduduk setempat percaya bahwa hutan sekitar benteng itu dihuni oleh roh-roh penasaran. Mereka adalah para pejuang Aceh yang gugur, tetapi tidak pernah menemukan ketenangan. Di bawah langit gelap tanpa cahaya, setiap malam mereka mendengar bisikan dari balik pohon. Shoemaker tak pernah memedulikan cerita ini, menganggapnya sekadar takhayul. Namun semakin lama ia berjaga di benteng, semakin sering ia merasakan kehadiran aneh. Bahkan di tengah sunyi malam, ada suara langkah yang samar, seolah mengikuti dari kejauhan. Pengalaman ini membuat Shoemaker mulai meragukan kenyataan. Dia mulai takut, namun tak bisa lari. Malam pertama di benteng itu menjadi awal dari pengalaman yang tak terlupakan bagi Shoemaker. Saat angin berembus pelan, dedaunan bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan lirih. Hutan di sekitarnya tampak gelap dan sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Di antara suara malam, Shoemaker merasa ada sesuatu yang memperhatikan dirinya. Sebuah perasaan aneh menguasainya, dingin, dan membuat bulu kuduknya meremang seketika. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berfokus pada tugasnya sebagai penjaga malam. Namun, saat ia berbalik, ia menangkap bayangan samar bergerak cepat di antara pohon. Bayangan itu terlihat seperti manusia, namun bergerak dalam keheningan yang mencekam. Shoemaker berkedip, memastikan dirinya tidak berhalusinasi, namun bayangan itu lenyap. Jantungnya berdetak lebih cepat, keringat dingin mulai mengalir, meskipun udara malam sejuk. Di tengah ketakutan, ia mendengar suara pelan, seakan ada yang memanggil dari kejauhan. Suara itu terdengar tidak jelas, namun penuh kesedihan, seolah datang dari alam lain. Shoemaker merasa terjebak, tak berani bergerak, hanya diam mendengarkan suara itu. Apakah hantu-hantu pejuang Aceh benar-benar mengintainya dari balik kegelapan malam? Malam demi malam berlalu, dan Shoemaker mulai merasa jiwanya semakin tertekan. Benteng yang sepi itu kini seolah penuh dengan kehadiran yang tak terlihat. Pada suatu malam, ketika ia berjaga,
suasana menjadi begitu sunyi, bahkan angin pun berhenti. Di kejauhan, di antara pepohonan gelap, ia melihat sosok samar yang berdiri diam. Bayangan itu tampak seperti manusia, namun tak memiliki detail wajah atau bentuk yang jelas. Schumacher merasa tubuhnya beku, sulit bernapas, seolah-olah di bawah pengaruh yang tak terlihat. Ia memaksakan diri untuk mengalihkan pandangan, berharap bayangan itu menghilang. Namun ketika ia menoleh kembali, bayangan itu justru semakin dekat, menatap dengan hampa. Ada sesuatu yang aneh dari tatapan itu, kosong namun menyiratkan amarah yang dalam. Schumacher ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Suara lirih terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti erangan yang memanggil dari kegelapan. Bayangan itu mendekat perlahan, dan aroma tanah basah dan darah memenuhi udara malam. Dengan segenap tenaga, Schumacher menutup matanya, berharap semuanya hanya ilusi. Ketika ia membuka mata, bayangan itu telah menghilang, tetapi rasa takutnya tetap tinggal. Ia sadar, malam ini ia bukan satu-satunya yang menghuni benteng itu. Keesokan harinya, Schumacher mencoba mengabaikan apa yang ia lihat di malam sebelumnya. Namun saat ia berjalan mengitari benteng, ia menemukan jejak kaki basah di tanah kering. Jejak itu tak mungkin milik salah satu prajurit, karena tempat itu jarang dikunjungi siapapun. Jejak kaki tersebut mengarah ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan yang lebat. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia mendekati jejak itu berharap menemukan penjelasan. Namun setiap kali ia mencoba mendekat, ia merasa semakin jauh dari titik asalnya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk lebih dalam ke dalam hutan. Di tengah-tengah hutan, suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya, membuatnya tegang. Ia berbalik, namun hanya ada bayang-bayang pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Schumacher merasakan kehadiran yang kuat, namun ia tak bisa melihat siapapun di sana. Tubuhnya gemetar, dan rasa merinding merayap di punggungnya seperti ada yang mengalir. Dengan langkah berat ia kembali ke benteng, merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah itu berhenti, namun kehadiran itu tetap terasa, melekat di setiap jejak kakinya. Kini ia tak lagi ragu bahwa sesuatu sedang mengawasinya, sesuatu dari masa lalu. Malam itu saat Schumacher kembali berjaga di benteng, udara terasa lebih berat dari biasanya. Tiba-tiba aroma aneh tercium, seperti bau tanah basah bercampur dengan aroma anyir darah. Aroma tersebut begitu menyengat, seolah berasal dari sesuatu yang menjijikkan. Schumacher merasakan ketegangan yang membuat tubuhnya kaku dan sulit bergerak. Ia melihat sekeliling, namun yang terlihat hanya kegelapan pekat yang mengelilingi benteng. Di antara desiran angin, terdengar bisikan halus, seolah seseorang memanggil dengan sedih. Suara itu memanggil namanya perlahan, seperti mengundang, mengajaknya menuju sesuatu. Meski tak ada seorang pun di sana, Schumacher merasa diawasi oleh mata yang tak terlihat. Setiap sudut benteng terasa hidup, seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang terjadi di masa lalu. Ia mencoba menguatkan diri, namun suara dan aroma itu semakin mendekat, menghantui pikirannya. Bayangan samar kembali terlihat, bergerak di sudut matanya, namun hilang saat ia mencoba fokus. Ketakutan menguasainya, tapi ia tak mampu meninggalkan posnya. Ia harus tetap berjaga. Kini setiap detik terasa panjang dan mencekam, diiringi aroma anyir yang tak kunjung hilang. Schumacher sadar bahwa ia sedang dihantui, dan roh-roh itu belum siap untuk pergi. Di malam yang sunyi itu, Schumacher mulai mendengar suara lirih yang semakin jelas. Suara itu datang dari arah hutan,
terdengar seperti rintihan, menggetarkan ketenangannya. Setiap kali suara itu terdengar, tubuhnya merinding, seakan suara itu menembus hingga ke jiwanya. Shoemaker memandang ke arah hutan, mencoba mencari sumber suara yang terus mengganggunya. Namun, yang terlihat hanya pepohonan gelap yang bergerak pelan tertiup angin malam. Lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi bisikan yang membisikkan kata-kata asing baginya. Ia tak mengerti, namun bisikan itu terdengar penuh amarah, seolah menuntut sesuatu darinya. Perasaan bersalah dan takut menguasai hatinya, meskipun ia tak paham apa yang dituntut. Ketika ia hendak mundur, suara langkah kaki terdengar mendekat, berat dan pelan di belakangnya. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seakan tertahan, terikat oleh rasa takut yang mencekam. Dalam heningnya malam, ia merasa dikepung oleh kehadiran yang tak kasat mata, menuntut perhatiannya. Shoemaker menutup matanya, berusaha mengabaikan suara itu, berharap semua hanya imajinasi. Namun, bisikan itu tetap ada, menyusup ke dalam pikirannya, membuatnya semakin tersiksa. Kini ia tahu, ia tak hanya bertempur dengan musuh nyata, tetapi juga dengan roh yang tak pernah damai. Di malam yang semakin mencekam, Shoemaker mulai melihat tanda-tanda aneh di sekitar benteng. Pagi harinya, ia menemukan coretan merah di dinding, membentuk simbol-simbol yang tak ia kenali. Warna merah itu terlihat seperti darah, membuatnya merinding setiap kali melewati area tersebut. Ia mencoba membersihkan simbol-simbol itu, namun keesokan harinya tanda-tanda itu muncul lagi. Penduduk desa yang pernah ditemuinya memperingatkan bahwa tanda-tanda itu adalah peringatan. Mereka berkata bahwa roh pejuang Aceh yang gugur sering meninggalkan jejak untuk menuntut balas. Shoemaker merasa makin terjebak, seolah tak ada jalan keluar dari benteng penuh teror ini. Di setiap langkah, ia mulai melihat bayangan lain yang lebih jelas, lebih nyata dari sebelumnya. Bayangan itu tampak menyerupai sosok prajurit, memegang tombak, berdiri diam menatapnya. Tatapan tajam dan penuh dendam terpancar dari wajah yang samar, membuat nyalinya ciut. Shoemaker merasa bersalah, meski ia tak tahu mengapa roh itu memilih untuk menghantuinya. Kini setiap malam, ia melihat sosok-sosok prajurit itu di sudut-sudut benteng mengawasi dengan diam. Ia tak bisa mengabaikan tanda-tanda ini lagi. Ini lebih dari sekadar bayangan atau suara samar. Shoemaker mulai yakin bahwa ia dihantui oleh mereka yang telah gugur di medan perang. Malam itu teror mencapai puncaknya. Shoemaker terjaga dalam kegelapan yang sangat sunyi. Di luar benteng terdengar suara gemerisik, seperti langkah-langkah kaki yang mendekat perlahan. Ia merasa bahwa semua sisi benteng telah terkepung, dihuni oleh sosok-sosok tak terlihat. Saat ia menatap keluar, ia melihat sosok-sosok prajurit Aceh berdiri di tepi hutan, diam mengawasinya. Mereka tampak seperti bayangan hitam yang bergerak pelan, namun tak pernah benar-benar mendekat. Shoemaker merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di sudut-sudut benteng, ia melihat bayangan yang lebih nyata, wajah-wajah penuh luka dan darah. Para roh itu tampak menuntut sesuatu darinya, diam namun penuh kemarahan yang mendalam. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, ia mendengar suara bisikan lirih dari segala arah. Bisikan itu seakan mengutuk dan menyalahkan, membuatnya merasa terhimpit oleh rasa bersalah. Shoemaker memejamkan mata, namun bayangan dan suara itu tak mau hilang, tetap menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam teror yang tak berujung, seolah roh-roh itu menuntut balasan darinya. Kegelapan dan ketakutan menyelimuti, meninggalkan Shoemaker dalam kebingungan yang mencekam.
Malam itu, ia sadar bahwa ia takkan bisa lepas dari kutukan tempat ini. Setiap malam di benteng terasa semakin menyesakkan dan showmaker mulai kehilangan akal sehatnya. Bayangan dan suara yang terus hadir membuat tidurnya terganggu, tubuhnya semakin lemah dan lelah. Ia merasa seolah-olah hidup di antara dua dunia, antara kenyataan dan dunia roh yang mengintainya. Bayangan prajurit Aceh semakin sering muncul, bahkan di siang hari ketika ia berusaha tenang. Mereka tampak nyata berdiri dengan pandangan tajam yang seakan menembus jiwanya. Ketika ia mencoba menyantap makanan, aroma anyir darah terasa di udara, membuatnya mual. Dalam heningnya benteng, ia merasa bahwa setiap sudut ruangan mengawasinya tanpa henti. Showmaker mulai berbicara sendiri, meracau, seolah meminta ampun kepada sosok-sosok tak terlihat. Di dalam batinnya, ia merasakan penyesalan yang tak terjelaskan, meski tak tahu apa salahnya. Ia merasa terisolasi, tak mampu melarikan diri dari kutukan yang membelenggu benteng itu. Ketika bayangan itu semakin dekat, ia mulai melihat tangan-tangan hantu yang mencoba meraihnya. Showmaker merinding, tubuhnya beku dalam ketakutan yang begitu kuat, tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyadari bahwa kewarasannya mulai terkikis dan ketakutan ini bisa membawanya pada kehancuran. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada tempat untuk berlari. Ia benar-benar terjebak. Malam demi malam, ia berada di ambang kewarasan, terperangkap dalam teror yang tanpa akhir. Malam terakhir di benteng itu menjadi puncak dari seluruh pengalaman mencekam Showmaker. Dengan tubuh lemah dan jiwa yang terguncang, ia merasa tak ada lagi yang bisa dilakukannya. Di tengah kesunyian, ia duduk di sudut benteng, memandangi kegelapan yang mengelilinginya. Bayangan prajurit Aceh muncul lebih jelas dari sebelumnya, berdiri diam, penuh dendam di mata mereka. Ia merasakan seolah-olah mereka menuntut pengakuan, sesuatu yang harus ia akui sebelum terlambat. Dengan napas tersengal, Showmaker meratap, mengakui ketakutan dan kesalahannya kepada sosok-sosok itu. Dalam bisikan lirih, ia memohon maaf kepada roh-roh yang menghantuinya, mengakui bahwa ia telah melanggar. Tangisan terdengar dari arah hutan, suara penuh kesedihan yang menggetarkan jiwanya hingga bergetar. Saat itu, Showmaker merasa beban berat terangkat dari tubuhnya, namun ketakutan tetap membekas. Pagi harinya, saat matahari muncul, pasukan Belanda menemukan Showmaker dalam keadaan linglung. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan ia tak berhenti menggumamkan kata-kata tentang roh-roh prajurit. Kisahnya menyebar luas, menjadi legenda yang mengingatkan akan keangkeran dan sakralnya hutan Aceh. Banyak yang percaya bahwa roh pejuang Aceh tidak akan pernah pergi, menjaga tempat mereka dengan marah. Showmaker meninggalkan benteng itu, namun pengalaman dan rasa takutnya tak pernah hilang. Legenda ini hidup sebagai pengingat akan sejarah kelam dan peringatan bagi siapapun yang datang.